Diri atau hancur hati atau Anda stres, atau Anda putus asa. Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. sudah terjadi Sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang sangat luar biasa, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, kita selalu percaya, selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini Betul ya. sekali. Apapun pemirsa yang sedang galau ataupun Ya. memiliki permasalahan pada malam hari ini, bukan secara kebetulan juga pemirsa menyaksikan siaran New Life, pemirsa bisa curhat ke kami karena siaran ini cuma secara langsung dari Batam TV. Pemirsa bisa mengirimkan SMS 0819 081 777 Ya, atau mungkin pada malam hari ini Anda sedang memiliki permasalahan mengenai pekerjaan, Benar. kesehatan, Keluarga. atau ya rumah tangga atau apapun ya yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa langsung mengirimkan SMS kepada kami untuk bertanya kepada narasumber di 0819 081 777 siaran ini itu masalah langsung. Kami hanya menerima layanan SMS selama siaran ini berlangsung ya. Pada malam hari ini siaran New Life mengangkat tema perang batin. Ya, kalau berbicara tentang perang batin, Ya. menyangkut perasaan ya, mungkin Nah. ada rasa kecewa, Iri, ya putus asa, Ya. sakit hati gitu ya. dendam. Nah, kenapa bisa seperti itu dan bagaimana cara mengatasi perang batin ini? Kita kupas tuntas bersama narasumber kita yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Eki. Malam, Pak. Selamat malam Ana. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam Pak. Apa kabar? Tes dulu kita. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya, Ya. selamat malam juga Bu Dita. Selamat malam semuanya dan selamat malam juga untuk pemirsa New Life yang Ya. luar biasa setia dan selalu dahsyat dan mantap gitu Ya, betul. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya. Kenapa Pak mengangkat tema perang batin Pak? Ya, karena saya melihat begini, sumber kebahagiaan, orang banyak mencari kebahagiaan, mereka berusaha mendapatkan dari luar mungkin, dari kekayaan, dari jabatan, dari nama besar dan sebagainya. Namun sesungguhnya waktu saya merenungkan, kebahagiaan itu sebenarnya muncul dari dalam batin. Muncul dari dalam hati kita yang paling dalam, yang nggak bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi hanya kita yang bisa mengendalikannya. Makanya saya katakan bahwa kebahagiaan atau ketenangan dalam hidup itu ditentukan dari apakah kita menang dalam batin kita atau kalah. Kalau kita menang dalam batin kita, maka kita akan mengalami kebahagiaan, kita mengalami damai sejahtera, mengalami kekuatan dalam hidup ini. Tapi begitu dalam pertempuran dalam batin kita ini, peperangan dalam batin kita ini kalah, maka kita mulai mengalami ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Contohnya, misalkan yang satu hal yang sederhana, misalkan kita mendengar di luar berita bahwa banyak terjadi PHK gitu kan ya. Lalu dalam batin kita mulai terjadi pergumulan, ada ketakutan. Kalau aku kena PHK nanti gimana ini? Bagaimana dengan masa depanku? Padahal dia masih bekerja, gitu kan. Nah, nanti kalau keuanganku nggak cukup bagaimana nanti? Aku harus bagaimana ini? Nah, waktu dia dikuasai oleh ketakutan batinnya, apa yang terjadi dalam hidupnya? Hidupnya mulai nggak tenang. Mulai nggak tenang, akhirnya mulai muncul kegelisahan di tempat kerja, dia kerja juga sudah nggak maksimal karena dia khawatir dia kena PHK, dan apalagi kalau dia percaya aku pasti kena PHK, jangan-jangan kena aku harus cari kerjaan lain, sehingga dia tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Nah, akibatnya dia muncul reaksi-reaksi yang salah. Jadi kalau batin ini problem,
maka di dalam perasaan kita ini problem, maka tindakan kita juga jadi problem. Nah, waktu tindakan kita menjadi problem, maka hidup kita akan banyak problem. Problem keluarga, problem keuangan, problem kesehatan, dan sebagainya. Ya. Makanya malam hari ini kita angkat tema perang batin, karena kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menghadapi pertempuran dalam batin ini, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Kenapa? Karena dalam selama kita hidup, kita pasti mengalami masalah. Ya. Untuk menyelesaikan masalah, kita harus memenangkan dulu pertempuran dalam batin. Kalau di sini kalah, kenyataan kita akan kalah. Tapi kalau di dalam hati kita sudah menang, maka kita akan menang dalam menghadapi kenyataan. Contohnya ada orang menyakiti kita, misalkan, buat kita kecewa. Kalau di dalam batin kita menyimpan dendam, sakit hati, maka dalam kita bereaksi terhadap dalam kenyataan, kita akan mengalami kekalahan. Ya. Kita akan menjadi seorang yang gampang murka, kemudian benci dan sebagainya. Ya, makanya perang batin ini sangat penting untuk kita bahas malam hari ini. Ya. Lalu apa ada pengaruhnya dalam kehidupan seseorang antara yang batinnya terluka atau bermasalah dengan yang batinnya sehat gitu? Nah, akan Bu. Ya, biasanya tuh memang ada pengaruhnya ya, dan pengaruhnya itu biasanya bisa terlihat dalam pergaulan sehari-hari. Ya. Namun pun demikian, ciri-ciri ini disampaikan bukan dengan tujuan untuk menghakimi orang lain ya. Jadi jangan sampai ketika saya sebutkan beberapa ciri-ciri yang nanti akan saya jelaskan, itu kemudian membuat orang jadi menyimpulkan, oh orang ini seperti ini berarti dia sedang mengalami luka di dalam batinnya gitu. Terus kita kemudian menghakimi dia. Nah, jadi biasanya orang-orang yang mengalami luka batin itu bisa terlihat dari luar, itu biasanya memiliki masalah dalam pergaulan dengan sesamanya. Biasanya sering ribut, hal-hal yang mungkin menurut orang lain bukan hal-hal yang esensi, yang harus diributkan sampai gimana-gimana, sama orang ini tuh bisa bener-bener sampai dikupas tuntas gitu loh, sampai bener-bener orang itu bisa mendapatkan pengakuan bahwa dia adalah orang yang benar gitu. Atau kalaupun dari luar tidak terlihat, hal ini biasanya ketahuan antara orang itu sendiri pada saat orang itu sedang dalam kesendirian. Jadi misalnya dia sedang seorang diri di kamar gitu ya, tidak ada siapa-siapa. Nah, orang yang mengalami luka batin atau perang di dalam batinnya ini biasanya mengalami kondisi yang namanya tidak ada damai sejahtera atau tidak ada rasa sukacita, merasa terus-menerus gelisah, rasanya nggak tahu mau ngapain gitu, yang ada rasanya bosan terus, pengen marah, pengen teriak, pengen ada yang pengen emosi dan berbagai macam gitu manifestasinya. Yang penting dia tidak merasakan yang namanya situasi damai sejahtera di dalam batinnya. Jadi ini biasanya terlihat pada saat dia sedang sendirian. Kalau sedang rame-rame bareng sama teman-temannya itu kadang nggak ketahuan gitu, karena dia bisa rasa itu bisa hilang gitu. Tetapi ketika dia seorang diri itu baru bisa kelihatan apa yang sebenarnya dia alami dan dia rasakan. Ya. Dan apa yang dialami dalam perang batin ini, dalam batin seorang, misalkan seperti Bu Dita tadi katakan, ini bisa lari ke kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Merokok, minum, kecanduan pornografi, Pelarian gitu pelarian. ya. Karena kan ada kegelisahan dalam hatinya, misalkan dia seorang diri, dia nggak tahu. Misalkan seperti saya dulu, saya mau marah sama siapa, saya juga nggak tahu. Ya. Saya ke garasi rumah, saya pukul tembok, saya teriak. Karena ada kekosongan dalam hati, ada sesuatu yang kadang kita sendiri nggak sadarin. Apalagi kalau kita sudah nggak tenang, makanya kenapa banyak para pria kecanduan pornografi. Waktu dia seorang diri, waktu nggak ada seorang pun yang tahu, ada yang lari ngerokok, minum-minuman dan sebagainya. Nah, makanya kalau kita mau lepas dari kebiasaan buruk, sederhana, menangkan dulu pertempuran dalam batin ini. Ya. Kalau dalam batin ini sudah menang, kita mengalami ketenangan, maka kebiasaan buruk itu akan dengan mudah kita atasin. Tapi kalau dalam batin ini nggak bisa kita atasin, gelisah terus, tenang, gampang emosional, sakit hati, biasanya kebiasaan buruk akan muncul dalam hidup kita. Perasaan ya Pak ya. Iya. Berarti Ya. itu benar-benar mengendalikan ya Pak. Kalau Iya. kita batin kita terluka itu bisa mengendalikan seperti amarah, emosi itu pun karena perang batin ini Pak. Iya, amarah itu muncul karena kegagalan dia dalam mengendalikan batinnya. Dalam arti gini, kalau orang marah satu kali itu wajar. Tapi kalau nyimpan dendam amarah sampai berhari-hari, tengkar suami istri itu disimpan sampai berhari-hari, sehingga terjadi pertengkaran lagi yang dikorek dari masa lalu. Nah, itu berarti batinnya belum mengalami kemerdekaan. Nah, kalau misalkan orang, oke, marah, oke, selesai. Itu mungkin masih cukup sehat. Cuman kalau orang sudah sakit hati, bahkan ada orang yang gak marah,
tapi nyimpan terus di dalam. Dipendam gitu ya. Ini yang lebih berbahaya menurut saya. Kalau orangnya marah, kita bisa kelihatan. Oh, orang ini kecewa, oh orang ini begini. Tapi ada orang yang begini, dia sakit hati, tapi dia berusaha nutupin. Nutup, enggak, aku begini, tapi hatinya itu sakit sebenarnya. Nah, waktu dia seorang diri, baru dia ngerasa hidupnya nggak enak, mulai muncul keinginan mau bunuh diri. Nah, itu bisa muncul. Ya. Kenapa? Karena tekanan di dalam batin ini yang begitu dalam hidupnya. Nah, makanya kalau saya dulu misalkan marah, kadang sakit hatinya itu sampai sekian lama, apalagi sama papa saya dulu sampai bertahun-tahun saya nyimpannya. Kenapa? Karena saya nggak bisa menyelesaikan di dalam. Ada pola pikir yang salah yang mempengaruhi perasaan saya. Nah, itu. Terus gimana Pak kalau misalnya pemirsa ini sepertinya aku, nah gimana cara menyelesaikan yang mungkin sudah bertahun-tahun dipendam rasa dendam itu Pak? Nah, begini. Tentunya kita untuk menyelesaikan, memenangkan dalam pertempuran dalam batin ini, minimal ada dua hal yang harus kita tahu dulu. Kita harus tahu bahwa kita mengenal Tuhan yang baik dan benar, yang mengasihi kita, yang mengampuni kita, menyertai kita setiap saat. Nah, kalau kita sadar bahwa kita diampuni oleh Tuhan, kita akan lebih mudah mengampuni orang lain. Yang kedua, kita harus mengenal siapa diri kita. Ya. Jangan katakan aku ini seorang yang pemarah. Mulai katakan karena Tuhan sudah mengampuni aku ini mudah mengampuni orang lain. Aku ini orang yang baik hati. Ya. Aku ini orang yang bisa menguasai diri. Aku ini orang yang mengasihi. Waktu kita berkata aku seorang yang sabar, tapi marah muncul, nggak apa-apa. Tetap katakan aku seorang yang sabar. Aku adalah seorang yang sabar. Jangan, kenapa? Karena waktu kita mencap diri kita adalah kita seorang pemarah, maka kita akan muncul marah terus. Nah, makanya perlu kita memiliki input data yang benar terhadap suatu masalah. Ya. Misalkan ada orang yang menyakiti hati kita punya data begini, oh orang yang menyakiti hati kita itu sebenarnya dia butuh perhatian dari saya. Saya ambil contoh, istri saya berkata, ya tolong ya piring jangan taruh lagi di meja rias ini, misalkan begitu. Artinya apa sih? Dia marah sama saya gitu, artinya oh dia nggak mau saya taruh piring di meja rias. Ya sudah, jangan lakukan itu, kan selesai. Tapi kalau kita orang-orang yang terluka batin, kamu tuh siapa? Aku nih suamimu, kamu marah-marah. Nah, nggak ada kaitannya. Maksudnya yang diberitakan, yang mau disampaikan adalah piring jangan taruh di meja rias. Tapi yang saya ajak tempur apa? Identitas. Aku nih suamimu, kamu istri harus tunduk sama suami gini-gini. Gak boleh. Nah, jadi kacau semua. Kalau orang yang mengalami luka batin, dia nggak bisa melihat permasalahan secara jelas. Jadi dikait-kaitkan. Satu sama lain itu dikait-kaitkan gitu loh. Ya. Yang dimarahin masalah pekerjaan, yang dikaitkan nggak ada seorang pun yang peduli sama aku. Pekerjaannya salah, kita tegur, dikaitkannya Pak, sudah nggak sayang sama aku. Semuanya tempat kerjaku nih gak ada peduli sama aku. Gak ada kaitannya padahal. Ya. Padahal yang masalahnya masalah kerjaan. Nah, contohnya gitu. Pola pikir yang benar itu akan membuat batin kita tenang. Waktu kita ngalami problem keuangan, kita tahu, aduh, bulan ini kita butuh banyak keuangan nih. Kalau kita kenal Tuhan yang benar, oh percayalah Tuhan mencukupkan. Kebetulan kita, aku akan bekerja dan rajin, Tuhan pasti mencukupkan. Kita baru ngalami ketenangan. Tapi kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan mencukupkan, atau kita percaya sekeras apapun aku bekerja, aku nggak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupku. Nah, di sana muncul kekacauan dalam batin. Kalau misalnya berbicara di tempat kerja nih, kalau misalnya udah nggak betah di tempat kerja, pasti ada perang batin nih. Mau keluar nanti bingung, cari kerja susah, mau mencukupi kebutuhan gimana, ya betul. Tapi kalau masih tetap kerja di tempat itu rasanya nggak cocok gitu. Nah, apa solusinya kalau begitu? Paling enak aku tanyakan sama manajer HRD memang. Waduh. Iya, jadi saya rasa mungkin ada begitu banyak orang yang mengalami apa yang Anda tanyakan tadi gitu ya. Karena saya seringkali mendengar statement-statement seperti itu, tetapi biasanya jawaban saya yang saya berikan untuk mereka adalah kalau memang kita sudah merasa nggak comfort kerja di satu perusahaan gitu ya, kita merasa kita nggak happy kerja di sana, ya lakukanlah apa yang memang menurut kita yang terbaik gitu. Jadi kalau memang kata hati kita bilang jangan di situ, ya jangan di situ gitu. Jadi jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan sampai kita mengatakan iya sama atasan kita atau kita mengatakan iya sama bos kita, artinya kita siap bekerja di situ, tetapi hati kita ada di luar.
Nah kalau kayak gini kan jadinya kita setengah hati, kita bekerja pun kita nggak bisa memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita merasa yang terbaik bukan di sini, tapi yang terbaik ada di luar sana gitu. Nah jadi penting sekali untuk kita memiliki yang namanya konsistensi di dalam kehidupan ini. Bahkan saya pernah membaca salah satu buku ya, itu jelas dikatakan bahwa salah satu ciri dari orang yang mengalami gangguan mental ini mengarah ke gangguan kejiwaan ya, itu adalah adanya ketidakkonsistenan antara apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar. Nah, kan jadi ngeri gitu loh kalau kita membiarkan yang di dalam ini menjerit terus, berteriak bilang tempat saya bukan di sini, saya nggak mau kerja di tempat ini, tapi kenyataannya di luar kita kok masih ada terus di PT itu gitu, atau masih terus-menerus bekerja di tempat yang kita udah ngerasa nggak nyaman gitu. Kalau memang kita udah ngerasa nggak nyaman, ambil tindakan dan mulai belajar untuk mempercayai bahwa kita bisa makan bukan karena PT yang mempekerjakan kita itu atau tempat di mana kita bekerja. Mulai percaya bahwa yang memberi kita makan itu adalah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang notabene adalah pencipta kita yang begitu mengasihi kita gitu loh. Kalau burung-burung di udara saja dia pelihara, dia pastikan bisa makan. Kalau rumput yang sebentar kelihatan dan besokannya akan layu, itu aja didandanin gitu cantik. Masa sih kita anak kesayangannya nggak dipedulikan? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi mulai belajar mempercayai bahwa Tuhan adalah pemenuh kehidupan saya. Jadi yang memenuhi kebutuhan kita itu bukan tempat di mana kita kerja. Nah mulai melihat bahwa sumber pemenuh kebutuhan kita adalah Tuhan, dan bergeraklah, berjalan sesuai dengan tujuan yang memang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Mulai melihat peluang yang ada, mulai melihat apa yang kita bisa lakukan, mulai melihat apa sih yang paling senang kita lakukan, mulai lihat apa yang menurut kita mudah untuk kita lakukan tapi menurut orang lain itu susah. Nah, jadikan itu sebagai sumber income kita, kenapa enggak gitu. Hal-hal yang menurut kita mudah, orang lain susah, orang lain mau kok belajar dari kita untuk hal itu gitu, dan orang lain mau membayar kita untuk itu gitu, kenapa enggak gitu. Jadi jangan pernah mengkerdilkan diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa aduh cari kerja di luar sana terlalu susah, aduh kelihatannya kalau saya nggak kerja di sini di mana lagi saya mau dapat penghasilan gitu. Stop berkata seperti itu. Kenapa? Karena dengan kita berkata seperti itu, yang pertama kita sedang mengecilkan Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua, kita juga sedang mengecilkan diri kita sendiri yang diciptakan oleh Tuhan dengan begini istimewa gitu kan. Kita ini kan begitu spesial, diciptakan oleh Tuhan begitu luar biasa. Nggak ada satupun dari kita yang identik benar-benar sama 100%, nggak ada. Semuanya punya keunikan masing-masing. Kenapa sih harus begitu? Supaya satu sama lain saling melengkapi, dan supaya satu sama lain itu bermanfaat untuk satu sama lain. Jadi nggak ada satupun dari kita yang tidak punya potensi untuk bisa menghasilkan di dalam kehidupan ini. Ini ada SMS yang menyangkut dengan pembicaraan ini dari 0381. Ada 3 hal yang membuat kita bertahan di tempat kerja. Yang satu uang, yang dua senang, yang ketiga karir. Nah, jika salah satu saja masih kita harapkan terus bertahan, gimana menurut? Iya, kalau menurut saya, kalau kita bertahan karena uang, tadi kan alasan yang pertama itu uang gitu ya. Kalau kita masih terus bertahan karena uang, pertanyaannya, tidakkah kita percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita dalam hal uang di tempat yang lain? Dan uang bisa berubah-ubah ya. Iya, uang itu sangat benar. Bisa berubah. Uang itu sampai sejauh mana gitu loh. Uang yang kadang menurut kita 1 juta itu sudah cukup baik menurut kita, sehingga kita memaksakan diri sedemikian rupa untuk bekerja di satu tempat yang menurut kita itu nggak sesuai sama kita. Loh, kenapa kita harus membatasi diri kita untuk uang 1 juta itu yang menurut kita sudah baik, dan kita men-squeeze diri kita, memaksa diri kita untuk tetap berada di situ demi 1 juta itu. Padahal sebenarnya di tempat yang lain kita mungkin bisa menghasilkan lebih dari itu. Mungkin 5-6 juta, 7 juta itu nggak masalah. Kenapa? Karena potensi kita dipakai secara maksimal di tempat yang lain gitu. Pekerjaan itu kan berbicara tentang tempat yang tepat, waktunya juga tepat, dengan orang yang tepat gitu loh. Kalau memang kita bukan orang yang tepat untuk berada di tempat tersebut, ya jangan dipaksakan gitu loh. Karena apa? Kasihan kitanya,
kitanya juga terluka terus, kasihan juga orang yang mempekerjakan kita. Kenapa? Karena orang yang mempekerjakan kita jadinya nggak bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari kinerja kita, karena kitanya setengah hati secara otomatis. Gitu. Memang tadi kan ada uang, senang, sama karir. Kalau saya pribadi begini, kita bekerja bukan hanya sekedar untuk dapat uang. Itu bukan prioritas nomor 1. Betul. Tapi kita bekerja karena Tuhan ciptakan kita untuk bekerja dan kita menjadi berkat di tempat kerja kita. Itu prinsip dulu. Jadi kalau kita bekerja hanya karena untuk uang, maka kita akan diperbudak oleh uang. Saya pakai bahasa agak sedikit tajam gitu ya. Ekstrim ya. Diperbudak oleh uang. Kenapa? Karena orang tanpa sadar dia bekerja karena hanya untuk uang. Tapi sebenarnya kita makhluk hidup yang spesial yang diciptakan oleh Tuhan. Kita bekerja bukan untuk uang, tapi kita bekerja untuk menolong orang lain. Jadi kalau misalkan saya bekerja di sebuah perusahaan, milikilah mindset begini. Saya datang ke perusahaan ini untuk menolong perusahaan ini. Sehingga apapun yang kita lakukan yang terbaik. Nah, waktu kita sudah melakukan yang terbaik, maka uang itu akan datang. Jadi uang bukan kerja, bukan kita yang mengejar uang. Bukan menjadi target utama kita. Tapi target utama kita adalah bagaimana perusahaan di tempat saya bekerja ini mendapatkan keuntungan. Nah, saya dengan rela hati senang bekerja di perusahaan ini karena saya bisa menjadi berkat atau memberikan keuntungan bagi perusahaan ini. Nah, waktu kita memiliki prinsip di sana, maka kita akan mendapatkan nilai tambah dalam hidup kita, merasakan hidup kita ini berarti bagi orang lain. Nah, orang-orang yang memiliki prinsip kerja bahwa saya bekerja untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan ini, maka otomatis atasan juga akan melihat karirnya akan naik. Uangnya dia akan dapat, gitu kan. Nah, yang jadi problem yang tadi menjadi pertanyaan Anda adalah kalau misalkan saya sudah nggak srek di sana, bahasa kasarnya saya nggak ada tujuan apa-apa lagi di sana, kenapa saya mesti bertahan? Carilah tempat di mana saya bisa berarti, saya bisa menolong, saya bisa berguna bagi tempat kerja saya. Kan gitu. Itu yang menjadi prinsip dalam, kalau saya pribadi dalam bekerja. Bu Dita tadi sudah menjelaskan bahwa uang bukan tujuan. Kenapa? Karena uang itu bisa berubah loh. Kalau kita bergantung pada uang, kita bertahan kerja di satu perusahaan hanya karena gaji, perusahaan itu bisa naik, turun, bisa mengalami perubahan. Apalagi kalau kita kerja kepada seorang secara pribadi, itu sangat tergantung pada mood gitu ya. Misalkan saya bekerja sebagai seorang supir, tergantung mood dari majikan. Moodnya baik dikasih banyak, moodnya kurang jelek, moodnya lagi kurang baik dikasih kurang. Nah, makanya yuk kita punya mental bekerja untuk kita menjadi berkat bagaimana di tempat kita bekerja. Pikirkanlah bagaimana saya bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Makanya kalau kita protes dengan gaji yang nggak cukup dan segala sesuatunya, saya rasa kita harus pertimbangkan kembali hal itu. Kalau saya bekerja di sebuah tempat, berarti kan bahasa kasar saya memberi kemampuan saya untuk keuntungan perusahaan itu. Kalau perusahaan tidak memberikan nilai yang cukup menurut saya, tanggapan saya, seorang nggak mau kerja sana nggak ada masalah. Cuman kalau saya pribadi, kalau saya bekerja masih bisa menjadi berkat dan mati menolong orang-orang di sekitar sana, sekalipun saya digajinya pas-pasan, saya akan tetap bertahan. Kenapa? Karena saya akan menemukan arti hidup di sana. Tapi kalau ya tentunya pandangan masing-masing berbeda. Ada yang karena uang, bekerja untuk uang dan semuanya. Saya cuma mau katakan kalau kita bekerja untuk uang, tanpa kita sadari kita akan diperbudak oleh uang. Itu. Nah, buat pemirsa yang pada malam hari ini mungkin Anda sedang pusing masalah pekerjaan atau bingung mengenai pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan Anda. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa curhat kepada kami atau bertanya kepada narasumber kami mengenai masalah yang Anda hadapi dengan mengirimkan SMS di nomor 0819-081-77-771. Nah, ini Pak, tadi sempat dibahas perang batin ini bisa terjadi karena luka masa lalu atau dulu pernah dilukai, dikecewakan mungkin ya Pak ya. Nah, apakah bisa itu berjalan waktu atau dengan sendirinya bisa hilang Pak? Atau perlu diselesaikan? Nah, gimana caranya itu Pak? Oke, luka masa lalu nggak akan bisa hilang selesai dan sendirinya. Kenapa? Karena luka masa lalu itu membekas dan dia akan mengakibatkan luka-luka yang lain. Ya, tabadi sadina. Bagaimana menyelesaikannya ini yang menjadi penting kan? Oke, yang pertama untuk kita menyelesaikan misalkan masa lalu ada yang menyakiti hati kita, sadar bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Kalau kita berbuat salah kepada seorang, yang paling kita inginkan adalah waktu
waktu saya berbuat salah sama Budita misalkan, yang paling saya inginkan adalah waktu saya datang kepada Budita, saya minta maaf dan saya menerima pengampunan. Itu kan. Nah, demikian pula orang-orang yang berbuat salah di masa lalu dalam hidup kita, waktu ampunilah dia, gitu kan. Kenapa? Karena itu yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Iya. Nah, waktu kita mengampuni dia, tanpa kita sadari, kita memerdekakan diri kita sendiri. Diri kita akan menjadi merdeka, mengalami ketenangan. Orang yang nggak bisa mengampuni, hidupnya nggak akan tenang. Oke? Semua orang pernah berbuat salah, buat keputusan mengampuni. Bagaimana supaya kita bisa membuat keputusan mengampuni? Ingat, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita. Kalau kita nggak pernah berdosa, lalu kita benci sama orang lain, karena orang berbuat dosa atau berbuat salah dalam hidup kita, oke lah. Tapi kita juga pernah berbuat salah, betul? Iya. Kita juga pernah buat kesalahan, dan yang waktu kita berbuat dosa atau kesalahan, yang kita paling inginkan dari Tuhan adalah Tuhan mengampuni kita. Ya. Dan saya pribadi percaya waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Kenapa? Karena kalau dalam iman saya, bahwa bahkan itu dinyatakan Tuhan adalah pengorbanan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib, menebus, mengampuni dosa saya, sehingga saya bisa mengampuni semua orang yang berbuat salah dalam hidup saya, baik masa lalu maupun yang akan datang. Ya, kadang kita berbuat benar pun orang tetap nggak suka, orang maki-maki dan segala macam. Kita mengerti. Kenapa kita mengerti? Karena kondisi orang yang memaki-maki kita, yang benci sama kita ini biasanya orang-orang yang terluka. Nah, orang yang terluka ini butuh perhatian kita, butuh pengampunan yang kita berikan kepada dia. Makanya masa lalu harus kita belajar terima. Tuhan, misalkan masa lalu saya dulu, papa saya menyakiti hati saya. Tuhan, aku mau mengampuni papaku, Tuhan. Perlu datang nggak, Pak? Kalau bisa datang, selesaikan. Kalau kita memang sakit hati gitu kan, dan itu terjadi gap. Tapi kalau misalnya memang sudah dipanggil Tuhan, atau berada di Amerika atau di pedalaman sana, ya sudahlah, mulai dari doa, ucapkan aja, Tuhan, aku mengampuni dia, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni hidupku, dan aku pun mau mengampuni dia, Tuhan. Gitu, aku percaya, aku sudah merdeka, aku menerima apapun yang sudah terjadi masa lalu, dan aku percaya Engkau menyertaiku untuk masa depan. Gitu. Jadi nggak fokusnya di masa lalu terus, masa depan. Ya, tapi kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah nih mungkin mengatakan pada malam hari ini, ngomong sih kelihatannya gampang gitu ya, tapi prakteknya kan nggak semudah itu. Banyak orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mengampuni itu karena mereka mengatakan gini, kok enak aja sih, udah bertahun-tahun dia menyakiti hatiku, dengan mudahnya aku harus lepaskan gitu aja gitu, kok kayaknya kok enak aja sih. Yang gitu. untung dia gitu yang ya, untung, sudah nyakitin yang gitu untung kan. dia Kan? gitu, tapi sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah tadi Pak Susilo juga sudah sampaikan bahwa ketika kita tidak dapat mengampuni orang lain, sebenarnya yang kita penjara bukan orang lain, yang sedang kita hukum bukan orang lain, kita sedang menghukum diri kita sendiri. Jadi yang rugi kita juga. Nah, tapi kalau memang nggak semudah itu, kalau Anda merasa sulit untuk mengampuni gitu ya, teorinya sih mudah, tapi prakteknya itu tidak mudah untuk dialami. Saya sangat yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Karena memang acara ini ada untuk Anda. Kalau Anda sudah selama ini Anda memiliki kerinduan untuk ingin melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin selama ini sudah menyakiti hati Anda, yang selama ini sudah membuat Anda kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera Anda, saya yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Sesudah acara ini berakhir, kita bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, karena memang kan acara ini terbatas pada durasi. Jadi memang kadang cara kita menjelaskan, mungkin kita bisa menjelaskan hanya poin-poin pentingnya saja, tetapi kita mungkin tidak bisa lebih jauh memahami apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda alami secara detail. Jadi kalau memang Anda ingin berinteraksi secara langsung, Anda bisa menghubungi kami sesudah acara ini berakhir, dan kita bisa atur waktu untuk ketemu di waktu-waktu tertentu gitu ya. Dan semuanya gratis, tanpa biaya. Benar sekali. Perbincangan kita makin hangat saja ya, tapi kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, saksikan pesan perubahan ini, jangan kemana-mana.
Terima kasih banyak pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 771. Nah, kita sempat lihat iklan tadi Pak, ada acara di tanggal Talk 13. show ya, Ya. Katakan Cinta. Itu Ya, tentang apa, Pak? ada talk show. Kalau Jadi tadi- kita akan membahas di sana bagaimana membangun hubungan yang sehat antara yang pacaran maupun yang sudah menikah. Cuman yang sudah menikah nggak terlalu banyak karena Valentine kan biasanya untuk masih yang single-single. Ya. Tapi yang sudah nikah nanti ada topik khusus sebenarnya khusus kita buat. Jadi kita bahas bagaimana sih fungsi seorang suami, bagaimana fungsi seorang istri supaya mereka bisa terjadi hubungan yang baik gitu Ya. kan ya. Bagaimana waktu kita berpacaran itu membangun hubungan yang baik. Nah, kemudian yang bagi mereka yang takut mengungkapkan cinta, Bisa di sana Pak ya? bisa di sana kita bahas bersama-sama. Kan biasa kan kita cowok kalau mau nembak kan dak dik duk dak dik. Jadi talk show itu pemirsa yang di rumah boleh datang gitu ya? Boleh datang. Jadi itu acara di tempat, bukan disiarkan langsung dari Batam TV. Jadi di Sekretariat New Life kita tanya jawab lebih santai, lebih kekeluargaan. Ya. Ya. Ya, Mungkin gitu. bisa dibacakan lagi acaranya di mana? Di Sekretariat New Life Jalan Di Sentral Sukajadi Ya. di B1 nomor 12 B. Atau Ya, bisa di Ruko yang ya. bingung bisa menghubungi di nomor sama di nomor siaran New Life di 0819 081 77771. dan Ya. acaranya gratis. Ya. Kita langsung ke SMS. Ini dari 2006 ya, ya. 2006. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam. Kenapa kekhawatiran, ketakutan sering muncul tiba-tiba? Nah, bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Oke. Begini, ketakutan, kekhawatiran muncul tiba-tiba itu karena ada, saya kasih tanda petik ya, ada dakwaan atau intimidasi yang nyerang hidup kita. Contoh intimidasi adalah begini, kamu lihat tuh, keadaan makin sulit, kamu akan susah hidupnya. Nah, karena ada perkataan-perkataan intimidasi atau perkataan-perkataan negatif yang datang dalam hidup kita, itu seringkali memunculkan ketakutan atau kekhawatiran. Lihat itu sarjana, lihat itu master, pengangguran loh. Apalagi kamu cuma lulusan SMA, bisanya apa kamu? Nah, itu bisa, intimidasi ini bisa kita kenal, kita dapatkan dari sekitar kita, dari orang-orang sekitar kita yang mengata-ngatain kata-kata negatif, atau juga bisa juga dari pemikiran kita sendiri, karena kita baca berita atau baca sesuatu yang kurang sehat. Makanya saya pernah cerita bahwa waktu saya bawa anak saya ke Legoland untuk main roller coaster di sana kan, nah anak saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Kenapa dia ketakutan? Karena sebelum ke Legoland ternyata dia membaca kecelakaan roller coaster. Jadi dia belum naik sudah berpikir kalau kecelakaan nanti bagaimana. Sehingga saya sebagai papanya harus meyakinkan, tenang, nggak ada kecelakaan. Papa ada sama-sama dengan anak saya itu kan. Ayo sama papa, pasti nggak apa-apa. Itu kecelakaan satu dibandingkan berapa juta, saya bilang. Sudah berapa juta kali orang naik nggak ada kecelakaan, ya mungkin terjadi satu ya, karena Tuhan sudah atur lah. Jadi saya ajak dia, saya yakinkan dia, nggak apa-apa kok, ayo naik sama papa. Dan setelah lewat baru dia bisa yakin, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, kekhawatiran ini muncul karena intimidasi atau pikiran-pikiran negatif yang datang dalam hidup kita, baik dari orang sekitar kita, atau keadaan, atau pola pikir kita sendiri. Ya, dan cara menghilangkan ketakutan ini adalah dengan menyadari ada kasih yang sempurna. Karena ketika kita menyadari ada kasih yang sempurna, yaitu kasih yang daripada Tuhan, maka kasih yang sempurna itulah yang akan melenyapkan ketakutan-ketakutan kita. Jadi waktu intimidasi datang, waktu ada yang mengatakan, entah itu lingkungan kita, entah itu diri kita sendiri, entah itu pola pikir kita sendiri gitu ya, bilang, kamu tuh nggak layak untuk jadi orang yang berhasil, kamu tuh model kayak kamu gini, banyak dosa, mana mungkin lah kamu bisa jadi orang sukses gitu ya. Tapi dengan kita menyadari bahwa ada kasih yang sempurna yang mengampuni dosa-dosa kita, yang menerima kesalahan-kesalahan kita, menerima pribadi kita dengan apa adanya dan mencintai kita tanpa syarat, dan dia menciptakan kita untuk menjadi orang yang berhasil dan selalu beruntung dimanapun kita berada, maka ketika kita melihat kasih itu, entah kenapa ketakutan itu hilang dengan sendirinya. Tanpa kita harus berjuang, aduh nggak usah takut deh, aduh gimana ya caranya menghilangkan ketakutan ini. Kita nggak perlu lagi untuk mikirin gimana cara ngilangin ketakutan. Cukup dengan kita menyadari kasih yang luar biasa yang ada di dalam diri kita,
yang mengasihi kita secara luar biasa, secara otomatis ketakutan hilang. Ya. Waktu dunia ini mengatakan semuanya serba nggak aman, sekarang jangan jalan-jalan kemana-mana deh, karena kayaknya kok banyak kejadian-kejadian aneh-aneh gitu ya. Sekarang ini semakin banyak orang jahat, ada kejadian-kejadian aneh begitu banyak gitu ya. Mungkin itu membombardir pikiran kita dan akhirnya membuat kita, aduh takut deh, nggak mau kemana-mana. Tapi coba kita lihat sisi yang lain. Penyertaan Tuhan sempurna. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang ada pada Tuhan tentang diri setiap kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan kepada kita damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Waktu kita melihat janji-janji Tuhan yang begitu indah, waktu kita menyadari penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa akan diri kita, nggak ada lagi tuh ternyata alasan kita untuk kita menjadi orang yang takut, khawatir, gelisah, atau apapun itu. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 2118. Saya sangat percaya pada Tuhan, tapi sampai 7 bulan saya tidak bisa dapatkan pekerjaan dan saya sudah coba cari kerja dan seolah-olah semua jalan tertutup. Padahal saya punya skill jadi kameramen video atau teknisi elektronik. Jadi keluarga saya tiap hari mau biaya hidup, jadi gimana solusinya? Silakan Bu. Iya. Jadi karena gini, Anda bilang Anda sudah percaya sama Tuhan ya kan, dan Anda sudah berusaha selama ini mencari kerja gitu ya. Nah, jangan-jangan tanpa Anda sadari Anda melakukan usaha selama ini dengan cara Anda sendiri, dengan cara mencari kerja gitu ya. Artinya Anda mau kerja ikut orang kan gitu ya. Nah, coba Anda belajar untuk melihat hal yang lain. Mungkin Anda bisa lakukan hal-hal yang lain yang mungkin bukan berarti Anda harus bekerja ikut orang, tetapi misalnya Anda bisa memulai merintis sesuatu gitu dari skill atau keahlian yang memang Anda sudah miliki ini. Misalnya sederhana, buka plang, kalau Anda bisa memperbaiki tadi elektronik ya. Buka plang di depan rumah, bisa teknisi elektronik kan, terima servis sesuai keahlian Anda misalnya. Atau jago kameramen kan, terima panggilan untuk prewedding, foto prewedding misalnya gitu ya. Anda bisa mulai dengan harga-harga yang mungkin nggak terlalu mahal. Anda bisa mulai dengan koneksi-koneksi Anda, kenalan-kenalan Anda di sekeliling Anda. Oh, lagi butuh foto ya. Sekarang kan orang lagi zamannya nih ya, pada seneng selfie, pada seneng menonjolkan dirinya supaya dirinya kelihatan lebih cantik, lebih gimana. Kenapa enggak gitu loh, dalam momen-momen seperti ini Anda tawarkan kepada teman-teman Anda, yuk mau foto nggak dengan background yang cantik, misalnya Anda bawa ke Barelang atau ke satu tempat yang mungkin Anda rasa tempat itu adalah tempat yang baik, Anda tawarkan kepada teman Anda misalnya untuk yuk kita pergi sama-sama ke sana, nanti Anda dapat upah dari sana gitu loh. Kenapa enggak? Itu kan melakukan sesuatu yang menurut Anda menyenangkan dan itu memang keahlian Anda, dan itu juga bisa menolong orang lain loh gitu. Orang lain juga merasa terbantu dengan keahlian yang Anda miliki itu gitu. Jadi coba mulai berpikir di luar kotak gitu ya, kata orang-orang yang ahli di luar sana tuh think outside the box gitu ya. Coba berpikir di luar hal-hal yang biasa sudah terjadi. Anda mencari kerja itu kan hal yang biasa gitu ya. Coba dong, coba mulai pikirkan hal-hal apa di luar kebiasaan yang mungkin bisa Anda lakukan. Nah, kalau masih bingung juga nih, kelihatannya kayaknya nggak make sense deh ide-ide yang mungkin tadi sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, Anda bisa mulai untuk datang dulu ke New Life. Perbanyak pergaulan, perluas pergaulan. Di New Life Anda bisa ketemu sama kita-kita, Anda bisa secara real mendengar kisah-kisah hidup kita. Saya sendiri secara pribadi, saya dulunya adalah orang yang tidak punya harapan. Saya nggak pernah ngebayangin saya bakalan jadi apa gitu ya waktu itu. Mau ngebayangin saya bakalan hidup enak gitu juga nggak berani. Mau punya mimpi juga nggak berani. Saya adalah orang yang punya masa lalu yang buruk. Saya pernah hilang pengharapan akan masa depan saya, tetapi saya mengalami perubahan di dalam kehidupan. Saya mengalami perubahan dan hari ini saya melihat kehidupan yang baru dan saya mulai bisa memiliki masa depan dan harapan itu nyata di dalam kehidupan saya. Dan perlahan demi perlahan saya semakin dibukakan, kehidupan saya semakin jelas gitu. Nah, kami boleh mengalami perubahan hidup. Kami mengalaminya dengan gratis, cuma-cuma dan tanpa dipungut biaya sedikit pun. Nah, karena itu kami rindu, kami ingin membagikan pengalaman yang kami alami ini kepada Anda juga secara gratis, cuma-cuma dan
kerinduan kami adalah kami bisa sharing gitu. Nah kalau Anda memang bersedia gitu ya, kita bisa atur waktu untuk bisa komunikasi lebih lanjut. Ya. Saya di Surabaya punya teman, dia sekarang jadi kameramen. Salah satu kameramen yang sangat mahal. Jadi kalau sekali wedding itu bisa puluhan juta diterimanya. Dia dibawa ke Singapura, dibawa ke luar negeri hanya untuk foto. Nah, kisahnya menarik. Dia seumuran sama saya. Iya, seumuran sama saya, lebih muda dikit ada juga. Nah, dia seumuran sama saya. Dulu dia, waktu dia masih belajaran, orang-orang nggak pernah kenal dia. Tapi dia pakai kemampuannya ini buat membantu orang-orang. Waktu itu di gereja, dia bantu desain foto, dia bantu desain brosur. Gratis dulu gitu semuanya ya gratis, awal-awalnya. semuanya gratis. Nah, akhirnya kita ngerasa kehadiran dia kan di dalam komunitas itu kan terasa, oh sangat berarti sekali gitu kan. Begitu dia nggak ada, kita ngerasa kehilangan. Sampai dia masih jauh pun pindah luar kota, kita tetap kontak dia. Nah, sudah waktu orang sudah tahu hasil kerjanya, orang kan tanya dari kegiatan saya, ini desainannya siapa? Oh desainannya ini, oh desainannya ini. Nah langsung order mulai datang. Nah kadang orang nggak mau membuktikan kemampuannya dulu atau bahasa kasarnya nggak mau memberikan kemampuannya kepada orang lain, tapi pinginnya bayaran. Maksud saya sederhana, kalau Anda punya kemampuan kameramen, video editing, coba hubungi New Life. Anda mulai coba buat sesuatu yang menarik. Ide-ide sih banyak, kita banyak ide. Cuma memang kita, contohnya New Life punya ide, tapi keterbatasan orang yang punya skill misalkan. Nah, Anda bisa connect dan kita bisa menjadi sesuatu yang lebih besar, gitu kan? Makanya belajar memberi dulu. Saran saya belajar memberi, tingkatkan terus. Saya tahu kebutuhan kita ada. Nanti akan ada cara Tuhan untuk menolong kita, percayalah. Ya, kita ke segmen selanjutnya dari 8479. Selamat malam. Selamat malam. Saya Rio di Kampung Utama. Saya mau tanya, saya punya salah sama orang yang sudah Saya sudah minta maaf. saya sudah minta maaf, tapi orang itu tidak mau memaafkan saya. Nah, gimana? Dari Rio. Oke, Rio begini. Kejujuranmu, kerendahan hatimu untuk mengakuin kesalahan dan datang minta maaf kepada orang tersebut, itu sangat baik. Kalau orang itu nggak mau memaafkan kamu, itu adalah keputusan orang tersebut. Kita nggak bisa paksa memang orang untuk memaafkan kita. Tapi ya sudahlah, karena kita sudah pernah melakukan kesalahan, kita minta maaf, sudah. Kita nggak bisa paksa lagi dia. Jangan dicecor terus untuk dia harus memaafkan kita. Ya sudah. Yang kita bisa jadi pelajaran adalah untuk kedepannya kita berusaha jangan sampai melukai hati orang lain. Ya, konsekuensi orang nggak memaafkan kita itu konsekuensi dari kesalahan kita. Ya nggak apa-apa, mungkin kadang kalau dalam kerjaan dia blok sana sini, ya sudah itu konsekuensi dari sebuah kesalahan. Tapi yang paling penting kita sudah mengakui dan jujur, berdoalah buat orang yang sudah kita sakitin itu, biar Tuhan memberikan kemurahan hati dan mengampuni kita. Iya, Berbesar hati ya. Iya, berbesar hati itu berbicara tidak hanya sekedar oh ya sudah, yang penting saya sudah lakukan bagian saya dan kalau dia nggak mau ngampuni ya udah terserah, yang penting saya sudah berusaha gitu. Berbesar hati itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi berbesar hati itu artinya adalah bahwa kapanpun ketika orang itu membutuhkan pertolongan Anda siap ada untuk dia. Bahkan kita Anda tetap membalas gitu ya. nggak membalas, Anda tetap bersikap baik sama dia. Mungkin Anda tidak perlu mencecer dia untuk ayolah maafin saya, ayolah maafin saya, nggak perlu gitu ya. Tapi tetaplah bersikap baik sama dia. Ketemu sama dia, senyum, berikan senyuman yang terbaik gitu. Pada saat Anda berdoa, tetaplah berkati dia dan tetaplah mengharapkan yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupannya. Jangan pernah mengutuk ya, jangan pernah ya udah karena kamu nggak mau maafin saya macam betul aja pun gitu ya. Jadi kadang jadi kitanya juga jadi ikut-ikutan ngambek, jangan gitu ya. Justru sebaliknya, kalau dia memang tidak mau mengampuni kita doakan karena kasihan dianya. Waktu dia nggak mau ngampuni, yang tersiksa dia kok sebenarnya, kasihan. Sama selanjutnya Dari 8181. Ya. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya adalah seorang ayah dari 4 orang anak. Apakah perang batin yang kita alami harus kita akui secara langsung kepada orang yang pernah menyakiti kita? Dan apakah perang batin di dalam hidup kita bisa menjadi penghalang berkat bagi kita? Oke, pasti kalau terjadi pertempuran di dalam batin kita, yang saya sebut dengan istilah perang batin di dalam hati kita, memang itu pasti mengganggu hidup kita, pasti. Cuman jangan biarkan perang batin ini kita kalah di dalamnya, gitu kan? Nah kalau yang tadi ditanyakan, apakah waktu saya mengalami perang batin, kita harus akui secara langsung pada orang yang pernah menyakiti
menyakiti kita. Begini, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memang kita perlu pertimbangkan juga. Contoh, misalkan suami istri, suami pernah melakukan kesalahan di masa lalu, ya kan? Di masa lalu atau baru melakukan kesalahan di masa lalu, apakah dia harus jujur 100% pada istrinya? Itu kebijaksanaan dari sang suami. Karena belum tentu semua istri siap menerima kesalahan. Nah, tentunya ini perlu konseling lebih enak kalau misalkan kasus-kasus berat seperti gini, karena tidak semua keterbukaan itu membawa pada pemulihan. Kenapa? Waktu kita terbuka, belum tentu pasangan kita siap menerima kita. Makanya ini perlu pembimbingan secara khusus. Dan apakah perang batin dalam hidup kita bisa menjadi penghalang berkat bagi kita? Bisa jadi. Kalau kita sakit hati, kita kecewa, kita menyalahkan diri kita sendiri, itu kan hasil kekalahan dalam pertempuran perang batin. Ya, aku ini memang orang yang malang, aku ini orang yang gak berguna, aku ini sudah mengecewakan banyak orang, aku gak bisa sukses, gak bisa bahagia, otomatis jadi penghalang berkat. Tapi kalau kita menang dalam perang batin, oke, aku sudah pernah melakukan kesalahan, betul kesalahanku fatal, tapi aku percaya Tuhan menyertai aku dan sudah mengampuni aku percaya aku memiliki masa depan yang indah. Kita menang dalam perang batin kita, maka kita bisa meraih kesuksesan. Kekalahan dalam perang batin inilah yang menjadi penghalang berkat dalam hidup kita. Tapi kemenangan dalam perang batin itu membawa kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Bukan hanya menang meraih kesuksesan, tapi menjadi inspirasi. Kekacauan di masa lalu kita, saya mau beritahu setiap pemirsa yang menyaksikan pada malam hari ini, kekacauan di masa lalu kita itu tidak boleh menentukan masa depan kita. Karena masa depan kita ditentukan oleh Tuhan, dan waktu kita punya pola pikir yang benar, kita akan meraih keberhasilan demi keberhasilan. Jangan hidup di bayang-bayang masa lalu, jangan biarkan masa lalu membunuh masa depan kita. Saya punya pengalaman yang unik terus terang waktu tadi bicara tentang apakah perang batin ini bisa menghalangi berkat gitu ya. Jadi dulunya itu saya salah mengenal diri saya. Yang saya anggap saya itu adalah orang yang tidak berguna, orang yang tidak berarti, dan saya ini nggak bisa buat apa-apa. Jadi karena ada pertempuran di dalam batin ini dan saya selalu kalah gitu ya, karena saya ngerasanya, oh iya saya banyak kesalahan, oh iya saya nggak layak lah untuk mendapatkan yang terbaik, oh iya saya ini bukan siapa-siapa. Akhirnya pola pikir saya menuntun saya ke arah sana gitu. Saya menjadi orang yang kemudian minder, introvert, dan lebih suka di belakang layar gitu, lebih suka nggak kelihatan, menutup diri gitu. Nah, sampai satu ketika seharusnya ada peluang-peluang di mana saya bisa tampil gitu ya, supaya orang bisa mengenal saya. Akhirnya peluang-peluang itu saya lewatkan gitu. Jadi sebenarnya bukan karena Tuhan tidak mau memberkati gitu ya, tetapi sebenarnya peluang untuk dapat berkat yang terbaik itu waktu itu sebenarnya sudah ada, tetapi saya tidak berani untuk mengambil. Jadi apakah ini bisa menghalangi berkat? Saya katakan ya, ini bisa sangat menghalangi berkat, tetapi bukan salah Tuhan gitu loh. Bukan karena Tuhan yang tidak mau memberkati kita karena kitanya punya perang batin, bukan. Tetapi gara-gara perang batin ini, akibatnya kita jadi tidak sanggup melihat peluang. Kita jadi tidak mampu untuk mengambil peluang yang sebenarnya ada di sekeliling kita yang seharusnya bisa kita ambil gitu loh. Karena saya takut, jadi saya nggak mau kayak tampil di meeting, di depan umum, saya harus presentasi. Saya nggak mau gitu loh. Saya lebih memilih untuk saya ngumpet aja. Akhirnya nggak ada orang yang mengenal saya gitu, dan akhirnya saya tidak dapat mendapatkan promosi gitu. Orang nggak ada yang kenal sama saya, gimana mau dapat promosi gitu. Jadi tanpa kita sadari, kita sendiri yang akhirnya menghalangi berkat itu sampai kepada kita karena ada pertempuran di dalam batin ini yang belum settle gitu. Makanya penting banget bagi kita untuk bisa settlein dulu pertempuran yang ada di batin. Iya, menang dulu. Ya ini Pak, sebelum saya baca SMS, saya mau tanya Pak, biasanya anak muda lagi pacaran tuh saya cinta banget, tapi pacar saya ini egois atau keras, dan mungkin berbeda agama, kan pasti ngalami perang batin kan, beda agama. Nah, gimana menurut Bapak? Begini, pernikahan itu bukan untuk 1-2 bulan atau setahun 2 tahun, pernikahan itu sekali seumur hidup. Kalau keyakinan berbeda itu agak sulit. Karena semua keyakinan tidak ada menyarankan untuk menikah dan keyakinan yang lain. Keyakinan saya menyarankan saya untuk menikah dan orang yang satu keyakinan dengan saya. Dari sistem pemerintahan kita juga di catatan sipil mencatatkan mereka yang satu keyakinan. Saya nggak tahu kalau perkembangannya nanti ya. Nah, kemudian kalau kita berbeda keyakinan itu mengalami kesusahan, apalagi kalau dia keras dan sebagainya.
beda keyakinan ini contohnya nanti mau nikah dengan keyakinan yang mana. Ya. Kalau saya ngikut keyakinan dia, berarti saya mengkhianati keyakinan saya. Kalau dia ngikut keyakinan saya, dia mengkhianati keyakinannya dia. Ini agak susah. Yang kedua, kalau nanti saya punya anak, mau dididik dengan cara apa? Ya. Ya kan? Yang ketiga, kalau saya nanti mengalami masalah dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Ya. Pasti ada. Kita mau menyelesaikannya atau kita mau konseling kepada tokoh yang agama mana, atau kita mau menyelesaikan dengan cara agama mana. Nah, keyakinan itu menjadi prinsip dalam membangun hubungan. Dalam membangun hubungan, makanya nanti dikatakan cinta itu ada juga dibahas. Di sana bagaimana kita memilih orang yang satu keyakinan, jangan yang berbeda keyakinan, karena terlalu banyak resikonya. Ya, dan ini berkaitan dengan SMS ini Pak dari 4665. Saya selalu berdoa untuk kakak saya, karena kakak saya intinya dia menikah Masuk dan agama pindah agama lain, tapi saya melihat kakak saya tidak bahagia, dan saya melihat kakak saya yang bekerja keras untuk kebutuhan keluarganya, dan saya juga melihat suami kakak saya malas-malasan bekerja. Semakin kakak mengeluh capek bekerja, semakin saya membenci suami kakak saya. Tapi dalam ekonomi saya selalu membantu sedikit untuk keluarga kakak saya. Tapi kenapa ya suami kakak saya itu tidak mau tahu untuk keluarganya? Saya sangat bingung dan kasihan sama kakak saya. Ya, mulia sekali ya hatinya ya, selama ini sudah membantu kakaknya dan ada kerinduan ingin melihat pemulihan di dalam keluarga kakak. Saya pikir ini nggak semua adik punya hati seperti ini gitu. Dan saya sangat mengapresiasi, saya sangat percaya bahwa Anda memiliki hati yang tulus ya untuk menolong kakak Anda. Tapi satu hal saya juga mau sampaikan bahwa sekalipun kita kakak adik gitu ya, tetapi kita tidak punya kuasa atau kekuatan untuk bisa merubah orang lain. Itu juga kita harus ingat gitu ya. Jadi jangan sampai pada akhirnya kita merasa kecewa dan kita merasa kesel sendiri gitu, benci akhirnya. Tadi sayang sekali gitu ya, sampai akhirnya jadi benci dengan kondisi itu, kan sayang gitu. Jadi harusnya niat kita baik, hati kita tulus mau menolong gitu ya, tetapi akhirnya jadi harus dinodai dengan kebencian gitu kan, jadinya sayang gitu. Jadi sangat kontradiktif gitu. Jadi kalau memang Anda ingin menolong ya lakukanlah itu dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan apapun gitu ya. Nah, masalah ini kan sudah menyangkut masalah keluarga nih antara kakak Anda dengan pasangannya gitu ya. Nah, ini kan sudah lebih kompleks karena apa? Sebenarnya sebagai seorang adik ini tidak mudah untuk bisa mengintervensi gitu ya secara langsung untuk kehidupan orang yang apalagi sudah lebih tua gitu kan ya. Itu memang tidak mudah gitu. Tetapi mungkin langkah sederhana yang bisa Anda lakukan adalah mulailah mendoakan kakak Anda dan mulailah kakak Anda ini diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga pasangannya gitu. Anda cari waktu untuk bisa mengarahkan kakak Anda dan pasangannya ini kepada Tuhan gitu, karena pemulihan dalam rumah tangga hanya bisa terjadi dengan campur tangan Tuhan. Kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Mau ditolong, betul. Karena hidup ini adalah keputusan. Hidup kakak Anda bersama dan pasangan itu adalah keputusannya mereka. Kita apalagi sebagai adik nggak bisa intervensi dalam rumah tangga orang. Kalau mereka memang merasa, jangan-jangan kita berpikir, oh mereka menderita sekali, tapi bagi mereka enjoy, baik-baik aja gitu. Baik-baik saja, bisa jadi. Kenapa? Karena saya dulu berpikir orang ini menderita sekali, ternyata enggak. Dia enjoy hidup sebagai anak jalanan. Dia ngerasa aku cukup kok, aku nggak kekurangan. Apa yang jadi masalah? Menolong gitu ya. Kita menolong kan katanya kan. Tapi dia ya. enjoy. Nah, itu kita nggak bisa, makanya kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Bisa berdoa ya. Ya, minimal bisa berdoa. Tapi sayang sekali Pak, waktu juga mengingatkan kita. Ya, di penghujung acara mungkin ada tips-tips yang mau disampaikan dari narasumber buat pemirsa. Ya, kunci utama untuk mengatasi luka batin adalah dengan menyadari bahwa Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu hebat menyertai perjalanan kehidupan kita, dan Dia memulihkan segala sesuatunya. Dari Pak Susilo. Saya cuma ingin katakan begini, tidak ada orang yang bisa mengalahkan hidup Anda jika Anda memiliki pola pikir yang benar. Anda punya pola pikir yang benar, keyakinan yang benar, maka Anda pasti mengalami kemenangan dalam batin Anda maupun dalam kehidupan ini.
ya. Luar Ya. biasa. Terima kasih banyak Thank buat you. nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kami semua. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang setia menyaksikan siaran pada malam hari ini. Juga buat pemirsa yang sudah mengirimkan SMS, kami Ya. mohon maaf tidak semua SMS dapat kami bacakan, tapi pemirsa bisa tetap menghubungi kedua narasumber kami, bisa menelepon, bisa berjumpa langsung. Semua layanan diberikan oleh gratis. Pemirsa bisa tetap menghubungi di nomor 0819 081 77 771. Kami mohon maaf selama kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Biari pemirsa, tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat. Pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life. Beautiful. Wherever it's going, I'm gonna chase it. What's left of this moment?